Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita ada di kursi rahmat, renungan pagi. Saya percaya Tuhan akan berbicara kepada kita. Kita pagi ini membahas Yesaya pasal ke-6. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Pasal ke-6 ada 13 ayat. Kita sengaja naik ke kursi rahmat. Karena kita melihat apa yang Nabi Yesaya lihat. Dan saya merasa tempat di sini di kursi rahmat ini lebih pantas, dan juga rancangan dari kursi rahmat. Dan kita mengikuti rahmat Yesaya pasal ke-6. Jika kalian memahami dan akan memahami, Yesaya pasal ke-6 ada satu bagian yang baru. Yesaya pasal 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjurang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Waktu di sini waktu dan tempat dibicarakan, yaitu seperti satu bait bagian yang baru. Dan waktunya ada sangat pas. Yaitu sebelum itu tahun 730 sebelum Masehi. 739 sebelum Masehi. Waktu Raja Yesaya, Yahuda, dia tuh Raja Uzia di saat itu mati. Raja Uzia adalah raja yang baik. Jika seorang raja meninggal, itu satu hal yang sangat besar. Dan Raja Uzia menjadi raja sangat panjang, sangat lama ya waktunya. Dan isi dia Raja Uzia menjadi raja kerajaan utara dan seraja di situ. Nabi Yona itu menjadi nabi. Jadi Nabi Yona itu adalah sebelum Nabi Yesaya. Tuhan menyuruh Nabi Yona ke kota Niniwe untuk memberitakan Injil supaya mereka bertobat, dan Nabi Yona tidak ingin ke sana, dan kita sangat memahami tentang sejarah ini. Dan juga itu Niniwe adalah Asyur. Yaitu Niniwe dibawanya dari negara Asyur. Jadi kita melihat bangsa Israel tidak suka dengan negara Asyur. Karena kemungkinan kerajaan Asyur akan bangkit dan mereka akan mendapatkan satu bencana, maka Nabi Yona tidak ingin ke sana. Itu dalam masa Raja Uzia. Jadi sebelum Asyur belum menjadi kerajaan yang paling tinggi, yaitu ada kerajaan Aram. Jadi sebelum kerajaan Aram dinaikkan, maka sebelum itu ada Asyur dulu ya. Sudah Raja Uzia meninggal, maka Raja Ahasilos bangkit menjadi raja. Jadi tentang Raja Ahasiros, jadi menghubungi
kerajaan Raja Asyur. Jadi Israel bagian selatan mengandalkan alam dan utara mengandalkan Asyur. Jadi di sini Nabi Yesaya melihat penglihatan ini. Jadi pasal ke-6 ini di dalam Yesaya ini yang paling penting. Jadi di pasal 1 sama pasal 5 ini satu kitab yang membicarakan keadaan ini. Dan di dalam ini keadaan ini ada dosa Yahuda dan Israel tidak baik, dan di dalam penghakiman. Dan sesudah dari penghakiman di pasal kedua ada kebangkitan. Dan di dalam kebangkitan dia masuk lagi dalam penghakiman. Dan pasal ketiga terus lagi dalam penghakiman. Dan kamu mengandalkan manusia. Dan Tuhan berkata, kamu mengandalkan manusia, maka orang ini menjadi, anak-anak ini bangkit untuk menghakimi kamu, memerintah kamu. Jadi dalam penghakim lagi di pasal keempat lagi, dan juga kebangkitan. Dan juga kebangkitan. Dan keadaan itu bagaimana? Dan di pasal kelima juga penghakiman lagi. Ini yang bicarakan dalam bahasa Israel, dalam sejarah bahasa Israel. Ini bagian ini ya. Keadaan celaka, bangkitan, penghakiman, kemenangan, dan penghakiman lagi. Dan jika ditulis lagi, ada kebangkitan lagi. Pasal 1 sampai 5 misinya begini. Dari sini akan terus berjalan. Maka sampai ke Yesaya pasal 66. Dan di pasal 66 itu membicarakan kepada orang yang di dalam pembuangan, di saat mereka kembali dari pembuangan, ada pengharapan. Memang ada penghakiman, tapi juga ada pengharapan. Kenapa bisa begini? Karena ini permasalahan manusia. Dan saya tidak membahas lagi yang sisi ini. Dan di sini pasal 6 ya, tentang panggilan untuk Nabi Yesaya. Panggilan untuk Nabi Yesaya ini sangat penting. Dan panggilan ini misi dan tujuannya. Dan pasal 1 sampai pasal ke-5. Dan inti dari seluruh dari kitab Yesaya tentang bagaimana jalan selanjutnya tentang pelayanannya. Yang depan itu tentang bagaimana perencanaannya ya. Maka dari mulai dari pasal 6 sampai ke pasal 39 itu membicarakan satu hal. Israel bagian selatan kerjasama dengan Aram dan juga menyerang kerajaan Yehuda supaya kerajaan Yehuda bekerjasama dengannya dan berperang kepada negara Asyur. Dan di saat ini kerajaan Yehuda, apakah dia bekerjasama dengan Asyur? Apakah tidak melihat dia baik? Masuk di dalam bekerjasama dengan Aram dan tidak melihat mereka baik? Mengikuti kerajaan Asyur lebih baik? Dia memilih yang mana? Dan Nabi berbicara kepada bangsa Yehuda ya, bukan ini, tapi Tuhan, Raja di atas segala raja.
Dan ini terus sampai ke pasal 39. Dan kita tahu mulai dari pasal 40, Yesaya pasal 40 mereka dibawa dalam pembuangan, sampai ke Yesaya pasal 56 mereka kembali dari pembuangan, dan sampai ke pasal 66. Nah, kita melihat ke pasal ke-6 ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Ini adalah panggilan untuk Nabi Yesaya. Dan sampai ke pasal 40 mereka di dalam pembuangan, ada satu nyanyian di saat mereka di dalam pembuangan. Lagu pujian ya untuk di saat mereka dalam pembuangan ya. Dan mereka menjadi hamba. Dan mereka pun gagal. Dan mereka menjadi hamba melayani, jadi begini, maka ada Kristus datang. Karena Israel gagal dan Yehuda gagal. Dan sekarang Kristus sudah datang. Jadi Yesus menjadi Mesias di dalam pelayanan dan jadi kita dibawa Kristus. Kristus membimbing kita dengan seutuhnya. Di saat kita membaca kitab Ibrani, kita akan tahu dari kebenaran, kehadiran dari Kristus. Kita melayani Tuhan dan kita jalan di jalannya Tuhan. Dan kenapa di dalam Petrus berkata kita mesti menderita, dan di dalam Ibrani kita kenapa mesti berjalan di jalan-jalannya Kristus dan melayani Yesus? Karena Yesus adalah hambanya Tuhan. Dari dulu Israel dan Yehuda mereka gagal. Karena mereka percaya kepada bangsa-bangsa, tidak percaya kepada Tuhan. Yesus datang dengan kehendaknya Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Tapi hari ini sekarang kita jangan percaya kepada bangsa-bangsa. Dan kita selalu dalam pemilihan ini. Kita mengandalkan dunia ini, mengandalkan manusia, mengandalkan harta. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Israel adalah hambanya Tuhan. Dia gagal. Yesus adalah hambanya Tuhan. Dan memenangkan kemenangan. Kita adalah hambanya Tuhan. Dan keselamatan ini kita terus memberitakan. Bisa kita memulai, kita percaya pada Tuhan atau percaya pada manusia. Di sini kita mengambil keputusan. Ini menjadi keselamatan, jalan keluar. Keselamatan ini ada di sini. Dan kita hari ini mau dipakai Tuhan. Dan kita mesti seperti Yesus menjadi hambanya Tuhan. Dan Nabi Yesaya. Dan dia memberi nubuat kepada bangsa Yehuda di saat itu. Dia ada seorang hamba. Pelayanan Yesaya. Di sini di pasal Yesaya ini kita berperiakan bangsa Israel dan bangsa Yehuda bagaimana melayani. Dan mereka tidak bisa melakukannya. Dan juga sama seperti hari ini berbicara kepada kita. Dan karakternya Yesaya di saat itu bagaimana dia melayani Tuhan itu, dan juga bagaimana kita mesti mendapatkannya, kita mesti berjalan. Jika sila mempunyai pandangan ini, kita melihat Yesaya pasal 6 kita ada satu hal yang berbeda. Dan kita juga membaca perjanjian baru yang berbeda. Dengan mata melihat, ya, telinga membuat telinga berat mendengar dan mata mereka bertutup supaya mereka tidak melihat matanya. Ini kadang kita tidak membaca ini, tidak memahami. Dan tapi sekarang kita melihat ini, kita akan memahaminya. Saya memberi tema pasal 6 dengan
bergoyang bergoyang di atas pohon kehidupan, menumbuhkan satu pohon kehidupan. Yahuda, Israel, Tuhan akan melindunginya dan dia tetap akan menjadi pohon kehidupan. Saya hari ini percaya bahwa bahasa Yahuda dan bahasa Israel itu mereka masih tetap di sana. Maksudnya bibitnya ya. Tapi bukannya kita menggantikan Israel. Bahasa Israel adalah ini Tuhan yang kudus, karena mereka sudah dikumpulkan bersatu karena kita karena Kristus. Jadi bisa kita membaca kitab Efesus, kita melihat jadi karena Kristus di kayu salib membuat kita bisa bersama dua menjadi satu. Bukannya karena Yesus sudah mati di kayu salib, tapi kita sama orang yang kita tidak suka, yang kita tidak suka, orang yang jahat itu ya. Jadi karena Yesus sudah mati, jadi kita orang yang benci sama kita bersama-sama dipercaya dan jadi begitu. Jadi di waktu pertama kita pertama kali percaya Tuhan Yesus, kadang orang yang tidak kita tidak suka ya, kita mesti memaafkannya. Jadi ya benar, kita mesti memaafkannya karena Yesus memaafkan saya, maka saya juga mesti memaafkannya. Tapi yang di sini yang lebih lagi dikatakan gereja asing dan juga bahasa Israel, dan kita berdua bersatu, kita adalah sama dengan hambanya Tuhan. Karena Yesus di kitab Roma, jadi di kitab Roma kita sama bahasa Israel kita dijemput dan masuk di dalam di bagian dari intinya pohon ini. Maka kita sama Kristus di dalam Kristus menjadi satu, menjadi pohon kehidupan. Jadi tema saya hari ini intinya pohon, menumbuhkan pohon kehidupan. Ini ada satu kosakata ya dari pengharapan yang ini yang Yesaya beritakan. Ayat 1-8. Melihat tatanya Tuhan. Itu penglihatan tata ini sangat penting. Nah, saya begini bicara. Di saat Raja Usia mati itu tahun 739 sebelum Masehi, Raja Usia mati, dan peraturan dari negara itu bagaimana menghadapi bagian selatan, tindasan dari negara Aram juga, dan bagaimana mereka melakukannya. Aku melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi dan menjurang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Raja Usia mati, menjadi hamba Tuhan dan menjadi nabinya Tuhan. Bagaimana dalam keadaan yang negara ini sama seperti Hong Kong menghadapi kesulitan, kita menjadi hamba Tuhan, bagaimana kita melakukannya? Apakah kaki kita berlari ke dalam dunia ini? Apakah berlari di dalam online yang media? Apa yang terjadi dan bagaimana? Dan orang ini bagaimana melakukan, dan orang ini bagaimana berpikir, dan kalian bagaimana berpikir, dan kita bagaimana? Bukan menjadi hamba Tuhan, menjadi Yesaya, menjadi sekarang ini, kita mestinya bagaimana menghadapi kesulitan dalam dunia ini, bahasa ini. Bukannya kaki kita mengikuti tentang media ya,
berita orang yang membangun jalan-jalan yang celaka. Jangan bernegara asyir menyerang kita dan kita bekerja sama sama dia dan membicarakan padanya kita negara Yahuda baik. Dan kita masih bangsa Yahuda masih tetap melindungi dan kerjasama dan tidak berubah, bukan. Nabi jalan ke bait suci dan kakinya jalan ke bait suci. Kakinya jalan kepada Tuhan. Di dalam hati kita banyak kesulitan, banyak keputusan yang tidak tahu bagaimana kita mengambil keputusan ini. Dan Tuhan berbicara kepada kita. Tuhan ingin melindungi kita. Tapi kaki kita jalan kemana dan hati kita jalan kemana? Hati kita apakah kita melayani Tuhan atau melayani dunia ini? Dan Yesaya sampai ke bait suci. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjurang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan kita melihat tuh rancangan dari kursi Rama Mesiset ya. Dan ini kayunya turun begini. Jadi mengibaratkan yaitu raja di atasnya, Tuhan raja di atas Tuhan, itu jubahnya turun. Yaitu ujung jubahnya ya yang jatuh. Yaitu yang bahasa Yehuda memakai bajunya itu jumbai-jumbainya yang jatuh ya. Yaitu wanita yang pendana selama 12 tahun ini, dia di sini melihat Tuhan Yesus. Dia tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Dia tuh sangat gawat ya. Jadi karena dia pendana berapa tahun kali tidak ada orang yang menyembuhkan, karena dia juga tidak kudus karena najis ya, tapi dia tidak peduli. Dia masuk ke kelompok orang. Dia tidak ada tenaga untuk mendorong orang. Saya percaya di saat itu mereka merangkak di rantai dan kemungkinan bisa diinjak mati sama orang. Kalau tidak diinjak mati sama orang, akan dipukul mati sama orang karena dia tidak kudus ya. Karena jika orang itu tahu dia tidak najis ya, tidak kudus ya, akan dipukul. Dan dia dengan sekuat tenaga berjalan ke depan. Karena dia pergi menjama jubahnya, umbai-umbainya Kristus ya. Ya sini yang dikatakan yaitu jubah yang turun dari atas. Itu kehidupan. Di dalam kesulitan apa yang kita pegang? Kita berpegang pada Tuhan. Seperti wanita yang benar itu, seperti Yesaya, dia datang bertanya kepada Tuhan. Tuhan bagaimana melakukannya? Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kakinya. Dan kedua sayapnya dipakai untuk melayang-melayang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, sebumi penuh kemuliaannya. Dari sini ayat kedua dikatakan bagaimana kita melayani doa, yaitu pelayanan salafim. Jubahnya Tuhan menjurang ke bawah dan Tuhan memberikan kehidupan, memberikan kekudusan. Dan kita mesti menjamanya. Dan kita mesti seperti serafim melayani. Apa artinya serafim? Yaitu artinya adalah api. Api terus membakar. Yaitu malaikat seperti api. Dia ada 3 pasang sayap. Yang satu dia untuk menutupi,
mukanya, dan satu lagi untuk menutupi kakinya, dan pas lagi untuk melayang-layang terbang. Kenapa bukannya 3 pasang sayap untuk terbang? Saya adalah untuk berterbang. Ya. Dan apakah kalian melihat? Dan pertama dikatakan menutupi muka, baru menutupi kaki, baru melayang. Bukannya dikatakan menutupi muka, terbang, baru menutupi kaki, langsung diturun. Bukan. Dan itu terakhir itu terbang. Dan pertama menutup muka tuh 2 kaki, baru terbang, dan dia seperti api. Mereka itu kemusnahan manusia. Tuhan memberikan kasih karunia, memanggil, dan kejatuhannya manusia, dan kasih karunia dan kebangkitan. Tuhan menciptakan Israel, ada kehendak hatinya Tuhan, yang seperti yang di pasal kedua dikatakan, dan being karakternya bagaimana, dan juga kemusnahan manusia, penghakiman Tuhan, dan Tuhan memberikan kebangkitan, dan juga ada penghakiman lagi. Karena karakter manusia baik, dan karena baiknya itu masih banyak merencanakan banyak hal, dan bagaimana Tuhan memberikan kita berapa banyak kasih karunia, dan kita mendapatkan, dan tapi kita juga akan jatuh dalam kecelakaan. Dan pelayanan malaikat itu seperti pelayanan dari api, itu seperti pelayanan Sarafim. Itu pelayanan yang kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari matanya mesti ditutup. Kita tidak bisa menunduk ke bawah melihat Tuhan. Mesti tutup. Karena memang penciptanya tidak kudus, ya. Jadi kita mesti menutupi kakinya. Jangan melihat diri kita sendiri. Jadi kita melayani Tuhan. Kita mesti memuliakan Tuhan. Tutup mata kita. Dan kamu juga jangan tidak percaya diri. Jangan melihat kelemahan kita sendiri. Jangan melihat kelemahan diri sendiri. Jangan melihat ketidakkudusan kita. Jangan melihat tidak pantasnya kita. Jangan melihat saya itu di tempat penampungan besar. Saya tinggal di bawah gunung, ya, berakhir di sana. Saya membicarakan diri saya sendiri. Waktu saya bertumbuh, ya, tidak ada orang pun yang menganggap saya, dan banyak orang membuang saya. Dan sebelum saya kenal sama si Mudo, saya mengejar banyak perempuan cewek, ya, semua tuh menolak saya. Pergi ke gereja untuk mencari perempuan rambut panjang, pakai sabuk yang besar, dan juga kaki celana yang besar. Dan sekarang sudah berubah, ya, masuk lihat mana gadis cantik, ya, setiap orang juga begitu. Iya. Dan di saat kamu bergerak, kamu memberitakan, seluruh gereja tahu. Dan hati-hati yang datang ke gereja untuk mencari perempuan, ya, pacar gitu. Jadi kamu ingin melakukan apa, ya, seluruh orang tahu. Ya, akhirnya gagal. Jadi saya membicarakan kita manusia, jangan melihat kita kegagalan kita. Saya berbicara kepada Pastor Deborah dan Pastor Debbie, kamu ada bagian dari nubuat dari Nabi. Kamu ada api dan pelayanan. Pelayanan dan memuliakan Tuhan. Jangan rendah diri. Jangan percaya sombong, ya. Jangan selalu jatuh di saat kita di dalam pertumbuhan kita jatuh di dalam situ.
Kalian tahu setiap anak juga mesti sama. Jadi pemimpin, jadi staf gereja dan pelayanan, kita mesti punya kasih karunia mengasihi. Tapi kamu punya kasih karunia dia sampai tidak baik. Ini bukannya pelayanan berapi-api. Yaitu dalam pelayanan api-api itu pelayanan dari keadilan. Yaitu pohon tambahan di keadilan. Kamu akan disebut pohon kebenaran, keadilan. Itu keadilan, kebenaran itu benar, lurus ya, benar, adil dan terus pelayanan kita ada pelayanan kebenaran. Jika jangan terus bersabar dan terus mengasihi, tidak ada keadilan, kebenaran, itu pelayanan yang berapi-api, tidak mudah, tapi juga ada datang dari Tuhan, itu kasih karunia dari Tuhan. Karena Tuhan ada penuh kasih dan murah dan tidak mudah marah. Tapi karena kita kehilangan maksudnya Tuhan, dan kadang kita melihat maksud dari firman ini kita tidak memahami. Dulu satu pasang sayap terbang. Di saat kita melayani Tuhan, ya kita terus berterbang, kita jangan merasa rendah diri, dan kita tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Jika tidak ada angin, kita tidak bisa berterbang. Kita semua itu mengandalkan Tuhan. Dan seperti hari ini gereja 611 sampai 20 tahun kita mengikuti Tuhan, berkat Roh Kudus, dan tangan Tuhan menopang kita. Dan kita lebih dahulu memuliakan Tuhan, taat kepada Tuhan. Jangan kita melakai mata kita menerka baik atau tidak baiknya, karena kita manusia sama juga seperti ini. Di dalam kegerakan masyarakat ini banyak anak-anak muda kehilangan karena permasalahan ini, dan mereka kecewa kepada Tuhan karena mereka dengan mata mereka melihat Tuhan dan membedakan Tuhan apakah baik dan tidak baiknya Tuhan melakukan baik atau tidak baik, apakah dengan karakter ketentuan kamu, dan kamu tidak tahu apa Tuhan yang lakukan. Karena di dalam kita melayani Tuhan, mata kita jangan melihat Tuhan. Memang kita mesti mengharap pada Tuhan, tapi kita bukannya melihat apakah Tuhan melakukan baik dan tidak baik. Dan juga kita tidak melihat kalau kita tuh tidak baik dan tidak pantas, tapi kita mesti mengikuti aluran angin Roh Kudus. Amin. Jadi kita sampai di kursi Rama ini, kita melihat tujuh banyak Tuhan, dan saya tidak ada waktu untuk bahasnya. Dan sangat baik ya, kudus. Dan kita seru dan memerlukan kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya Yesaya melihat ini dan sampai ke bait suci, Tuhan dari surga menyatakan dia, dan akhirnya jubahnya memenuhi bait suci. Dia melihat Tuhan duduk di atas tata yang tinggi, dan tatanya Tuhan ada di langit apakah di bawah. Dan saya percaya melebihi dari bait suci, di atas bait suci. Dan berapa tinggi kita tidak memikirnya, tapi jubahnya sampai memenuhi bait suci. Serafim itu apinya itu dan dari pintu itu tergoyang. Itu pintu bait itu ada kayak kayu yang besar ini, dan Yesaya melihat itu, dan kudus Tuhan semesta alam. Saya melihat Tuhan, kerajaan raja di atas raja. Orang yang melayani Tuhan dan mencari Tuhan dan mengadakan Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Matamu melihat Tuhan, maka semua hidupmu akan berubah. Di semua hidupmu akan berubah. Jika menjadi hambanya Tuhan, kita mesti melayani dengan begini.
Dan juga serafim membawa api untuk tangan diambilnya untuk di bara api tangannya untuk mengambil dengan sempit di atas mezbah. Jadi pelayanan kita ada kekuatannya. Dan juga mengalami bagaimana Tuhan menguduskan kita. Yaitu serafim menguduskan Yesaya. Dan Tuhan berkata kepadanya, dan saya bagaimana saya akan mengutus orang. Dan Yesaya berkata, saya di sini utuslah saya. Dan Yesaya melihat Tuhan dan dibaptis dengan api. Kenapa? Ya, karena dia tidak kudus, karena dia ingin melayani Tuhan. Dan dia menerima baptisan api. Dan bukan hanya begini saja, tapi kita juga api yang menyala-nyala, yaitu pelayanan serafim menghadapi kemusnahan dunia ini. Tuhan punya kasih karunia penuh pemurah hati dan juga ada keadilan. Kita memberitakan kasih karunia penuh murah hati dan juga keadilan pelayanan kita. Pelayanan yang berapi-api, dikuduskan. Dan juga memberitakan berita kekudusan. Bahasa Israel begini, Tuhan mau menguduskan mereka. Dan bagaimana menguduskannya? Kita memberitakan dan juga menyatakan. Dan juga ayat 9 ayat 9 sampai 13 itu yang baik-baik. Itu dalam pelayanan manusia. Manusia satu permasalahan. Tuhan bukannya Tuhan yang pemurah, maaf. Tuhan penuh pemaaf. Seperti Pastor Deborah ya selalu pemaaf. Muah sampai sama dia pergi dan pelayanan. Dan beli satu kantong roti. Membicarakan Pastor Deborah ya. Dan kita pergi. Dan roti itu dibawa pergi. Dan juga bajunya. Pergi tinggal hotel. Dia meninggalkan hotel itu. Di hotel itu pasti ada bajunya. Terus dia meninggalkan baju untuk orang lain. Orang membutuhkan dia kasih orang untuk pakai. Dan saya seorang diri tidak membutuhkan banyak. Dan kalau melihat banyak pemurah, dia pemurahnya ya tidak baik. Dan bawa satu kantong roti. Dan kita bersama pergi dan pergi sama ke toilet. Keluar dari toilet. Dan ada meja. Kenapa satu kantong roti ini di sini? Dia taruh roti itu untuk kasih orang ambil. Siapa berani mau roti kamu? Dan kita merasa dalam pelayanan kita mesti begini. Ini pelayanan Pastor Deborah. Dan juga dalam nubuat juga begitu. Dan terhadap staf gereja juga sama. Dan termasuk Pastor Brasser juga sama. Dan dia sering mendapatkan banyak kelereng. Dan merasa Pastor dan Simul bagaimana dan terhadap kita tuh. Dan itu menyerang saya 20 tahun. Dari hari ini mesti dengar saya khotbah. Saya sudah ditekan selama 20 tahun. Ini satu cerita lelucon gitu ya. Kita nggak usah lelucon lagi. Dari sini membahas. Ya Tuhan tidak Tuhan pemurah dan pengasih. Tapi Tuhan di sini juga menghakimi. Dan sangat memahami karakter manusia. Dan dia mau mesti menghakimi. Itu inti dari pohon itu menjadi pohon kehidupan.
Ayat 9, kemudian firman, pergilah dan katakan kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan lihatlah sungguh-sungguh tetapi menganggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya mereka tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak ingin mereka disembuhkan. Saya tidak ingin bangsa Israel ini berbalik. Jika mereka berbalik dan mereka tuh tersembuhkan dan mereka mendapatkan kehidupan. Kenapa? Di mereka dalam Taman Eden. Tuhan tidak ingin Adam memaham pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Dan juga mengambil pohon kehidupan. Dan mereka tetap hidup. Dan mereka tetap dalam kesakitan penderitaan. Dan Tuhan mengusir Adam keluar dari Taman Eden. Di saat Yesus datang, dia jalan di dalam jalannya Yesus, dan jalan di dalam pohon kehidupan, memakan buah pohon kehidupan dan hidup selamanya. Kalian memahami? Tuhan di sini, Tuhan tidak ingin bangsa Israel berbalik. Jadi sepertinya Tuhan tidak penuh kasih. Tapi sebab dan kita melihat mereka memberi mereka banyak kesempatan berbalik berapa kali sampai masanya zaman Yesaya. Dan sampai sekarang juga begini. Dan Tuhan ingin menghapus semua terus terulang-ulang lagi. Tuhan berkata tidak mau memaafkan mereka. Dan Nabi Yesaya berkata, Tuhan, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya Tuhan, ya sampai kota-kota telah legang, sunyi, sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi orang yang ditanam, menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ, ayat 13 ya, dan jika di situ masih tinggal 10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaan akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggalnya tinggal berdiri, dan pada waktu ditebang, dan dari tunggal itulah akan keluar tunas yang kudus. Tuhan tidak memaafkan. Sebenarnya Adam memaafkan, tapi ada tunggu dari tunas yang terus berulang. Dan ini bangsa Israel pergi. Ya tunggu pohon itu masih tetap ada. Dan tunas yang kudus keluar dari sini. Dan dimulai dari awal. Ada penghakiman. Ada kebangkitan. Dan satu akhir dari inti dari kebangkitan, saudara semua, kita di dalam tunggu dari Yesus Kristus. Kita ditanam, kita sekarang ini menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pohon kebenaran melalui nabi dan pelayanan. Sekarang ada kita, dan sekarang juga kita mesti bangkit. Karena nabi kita melayani dan juga menjadi kebangkitan di seluruh bangsa-bangsa. Kehendaknya hati Tuhan melalui saya dan kamu dalam pelayanan kita, memperlihatkan pohon kebenaran. Saya percaya Tuhan di tempat ini untuk kita berpegang padanya. Kita masuk di dalam firman ini, amin. Tuhan, pohon kehidupan kami, Tuhan, kami ingin memuji-Mu. Tiba kami sudah di dalam memuji, kudus, 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 kemuliaan di dalam bait-Mu. Tuhan, kami memuji-Mu.
Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersedia berpegang padamu. Di dalam keadaan ini, kami tidak mau mengadakan diri sendiri, tapi kita melihat dunia yang di luar. Tapi kami mengadakanmu. Kami ada kamu pilih hamba. Kami datang di bait-Mu. Roh Kudus, kami membutuhkanmu. Roh Kudus, kami membutuhkanmu. Kamu adalah kamu hamba yang kamu pilih di dalam Kristus mengasihi kami. Tuhan, kami mau datang mencari-Mu. Kami datang mencari Tuhan. Kami datang bertemu dengan muka Tuhan. Kami di dalam bait suci Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam bait suci. Kami melayani Tuhan. Mari kita sini kita berdoa. Kita mengundang kalian bisa bersujud. Itu dalam pelayanan kita. Apakah kita melihat ketidakberdayaan kita? Apakah kita melihat apa yang bisa saya kerjakan apa dan tidak bisa kerjakan apa? Apakah kita tertuju pada diri kita sendiri? Kita dalam bait suci. Kita pertama kita suci di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mau berubah. Tuhan, kami mau berubah. Tuhan, kami setiap orang mesti berubah. Tuhan, kami dulu suka melihat pada sini yang bisa dan mana yang tidak bisa. Kita masuk di dalam ketidakberdaya, kita merendahkan diri dan kita suka membanding-bandingkan sekeliling kita dan kita suka melihat pujian untuk orang lain. Apakah kita melakukan hal yang baik? Tuhan, tapi hari ini Roh Kudus, Engkau menjamah kami. Bisa kita pejamkan mata supaya kita tertuju pada dirinya Tuhan. Dan kita tertuju pada dirinya Tuhan. Di saat Raja Uzia mati, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Tuhan, hari ini saya datang di kursi rahmat. Saya datang di kursi rahmat. Engkau buka mata roh kami. Supaya kami sama seperti Nabi Yesaya. Kami di bait suci-Mu. Mencari-Mu. Di saat mata roh kami, kita tertuju pada Tuhan. Semua itu tidak penting. Semua pun tidaklah penting. Roh Kudus, Engkau hadir datang buka mata roh hati kami supaya kami melihat Tuhan. Saya melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjurang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci.
dan ada serafim yang berdiri sebelah atasnya, dan masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk dan 2 sayap dipakai untuk merayang-rayang, dan mereka berseru seorang kepada seorang, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Tuhan mohon hatimu menjamah kami setiap orang. Di saat kami sujud di hadapan-Mu, serafim di tengah kami terbang, dan dengan api mengkuduskan kami. Mengkuduskan kami, hati kami yang luar dan dalam, dan luar dan dalam. Dan memakai api, pedang api, dengan atalian api, mengkuduskan mulut kami. Mereka kita bersama, kita memohon, Roh Kudus hadir di tengah-tengah gini. Serafim api, Roh Kudus mari di dalam kami. Kita ada sekelompok orang yang tidak kudus, tapi Tuhan memilih kita. Tuhan membuat kita semua mereka kemuliaan-Nya. Tuhan dengan apinya untuk membersihkan mulut kita dengan hati kita yang baik, dan kita dibersihkan oleh apinya Tuhan, dan kita di api di atas atap untuk mengkuduskan kita. Mari kita bersama memohon dengan suara keras, kita memohon, Tuhan apimu, Tuhan apimu, bara apimu di tengah, memeliharkan semua dosa kami. Bebaskan kami, ampuni kami semua yang hati kami tidak mengikuti. Dan dosa kami sudah dihapus, supaya dosa kami dihapuskan. Hapuskan semua keangkuhan kami, dan semua dosa di bibir kami. Dan hapuskan semua dalam pemilikan hati kami. Kalau hari Sabtu datanglah. Perang api datanglah. Apinya Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kita. Kuduskan kami, kuduskan kami. Kuduskan kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Kuduskan kami. Turunkanlah api Roh-Mu. Kuduskan kami. Tuhan,
kuduskan kami. Kisah Raja, tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjurang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Dan kita hari ini juga datang di dalam bait suci Tuhan, di kursi rahmat. Di kursi rahmat ini dua sisi, ada jubahnya Tuhan menjurang ke bawah, jubahnya memenuhi baitnya. Maka saya mengundang nabi kita, yaitu Pastor Deborah dan Pastor Debbie ya. Kemarin Pastor Joshua mendoakan Pastor Deborah dan Pastor Debbie, dan Pastor Deborah dan Pastor Debbie membimbing kita itu imam dan orang Lewi dan menjamah jubahnya Tuhan. Kita orang yang melayani Tuhan, kita pertama menjamah Tuhan, dan pertama kita datang mendapatkan keselamatan, kehidupan dari Tuhan. Kita lebih dari pertama dari Tuhan, kita mendapatkan kebenaran dan juga kehidupan, yaitu kebenaran supaya kita mendapatkan bebas dan mendapat seutuhnya di saat kita jamanya. Dan sama seperti ini kita juga berdoa, dan Nabi membimbing kita berdoa, kita bisa menjamah jubahnya Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang mendapat kehidupan yang bebas. Di saat Nabi berdoa dan mereka berjalan dua sisi dalam jubahnya, dan staf yang lain juga mengikuti mereka, dan juga menjamah dengan tangan kita, menjamahnya ya, berdiri dua sisi. Dan kita juga saja dua sisi, tidak apa-apa, dan bisa sujud di sana. Tangan kita menjamah jubah yang Tuhan jatuh, dan kita taruh jamaah. Mari kita sama berdoa untuk diri kita sendiri. Kita sudah berapa lama tidak mengalami bersama Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Kita mesti jamah jubah ini, dan kita berkata pada Tuhan, kita membutuhkan Kamu lebih banyak, guys, seperti yang saya lihat, dan saya juga ingin melihatnya. Dan kita doa untuk keinginan hati kita, Tuhan, saya mau berjamah Kamu, Tuhan, betapa sulitnya kami mau datang di dalam jubah-Mu ini. Dan kita bersama berkabung dan berdoa baru dengan bahasa roh kehidupan kita mesti melihat, kemuliaan-Mu Bapa, kemuliaan-Mu. Tuhan, kami mau melihat-Mu, Kamu mau menjamah-Mu Tuhan, supaya kami dijamah oleh-Mu, dan kami pegang padamu. Dan sisa kita menjamah juga Tuhan, dan Tuhan berkata pada kita, dan juga berbicara pada anak, harapkan pada saya, berharapan pada saya. Kami dengan banyak orang, hatimu sudah dingin, beku seperti batu ini. Kamu tidak berdaya, dengan hatimu sudah menjadi berapi-api. Kamu tidak bersama lagi hatimu, dan terus mengharap Tuhan. Kamu tahu hatimu, kamu sudah hari-hari berlalu, kamu tambah keras, bertambah dingin dan beku. Dan Yesus berkata, dan Yesus datang di tengah-tengah, dan datang di bait sucinya,
Dan Tuhan menjamah di dalam dirimu, dan Tuhan aku datang mengharap pada saya sampai dalam kehidupanmu, dan memberikan sahabat, membakar semua tekanan kamu yang dingin dan beku, karena kamu saya kasihi, karena kamu saya yang saya kasihi. Harap pada saya, kamu saya menyertaimu, menghadapi saya menyertaimu. Dengan hidupanmu saya mengasihimu, dan menghadapi satu panggilan Tuhan, kasih Tuhan masih jalan bersama Tuhan, dengan kasih Tuhan menjamamu. Dan semua bagian ya dari dingin dan beku ini semua keluar, banyak lagi keluar dengan karena kasih Tuhan menjamamu. Bersama kita berdoa, mengharap pada kasihnya Tuhan lebih banyak lagi, mengurapi kasih Tuhan semua kekerasan ke hati yang dingin meninggalkan kita, dengan kasihnya Tuhan lebih banyak lagi. Tuhan, saya mengharapkan padamu, kalau kami di sini mengharapkan, tapi kita tidak mau sebagai hadirat kami ini dalam hatinya dingin dan beku, dan kami hati kami mengharapkan Tuhan tidak mau. Tuhan, kami membutuhkan kasih-Mu, beri kami semua, karena kasih-Mu hadir di kehidupan kami. Tuhan, kami memohon padamu. Tuhan, kami memohon padamu. Lebih lagi, banyak lagi. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Tuhan, kami tempat ini, siapalah kami ini? Kami membutuhkan Yesus. Perbaharui kami, seperti kami di dalam kami pengharapan padamu. Tuhan, kemuliaan-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan sekali lagi harap kami terhadap-Mu, dan sekali lagi menjamah tentang kasih kami kepadamu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Yesus, kami mengasihi-Mu. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Perbaharui kami, supaya kami mengasihi-Mu dengan berapi-api. Dan juga Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, kasih karunia-Mu kepada kami. Dan kami lihatlah dosa-Mu, dan dosa-Mu telah dibuang, dosa-Mu telah dihapuskan. Tuhan, kami mengasihi-Mu karena Engkau sudah menghapus kesalahan kami dan dosa kami, dan mengutuskan kami, memperbaharui kami. Di dalam bait-Mu kami melayani-Mu. Dan saya juga mendengar Tuhan berkata, siapakah yang akan ku utus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Dan Tuhan Raja di atas raja, Tuhan Tritunggal, kita mendengar suaranya. Siapa yang mau pergi untuk aku? Siapakah yang akan
aku utus. Jika engkau bersedia, kita datang ke kayu salib ini, bawa kayu salib. Membawa apinya Tuhan, membawa kerendahan diri di hadapan Tuhan. Kita datang di bawah kayu salib. Dan kita membuat perjanjian kepada Tuhan. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan kami dahulu, kami sini bertanya pada siapa yang diutus. Apakah kami hari ini, apakah kita juga masih tetap begini? Langsung menjawabmu. Apakah kita sudah tidak ada rasa dan merasa dalam kepercayaan? Apakah kita merasa kita sudah melakukannya, sudah selesai melakukannya? Tuhan, sekali lagi kami berdiri di bawah kayu salib-Mu. Dan Tuhan, Kau berikan sekali lagi kami untuk mendengar. Sekali lagi untuk menjawab-Mu. Sekali lagi untuk menjawab Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Here I, ini aku, utuslah aku. Kalau kita bersama kita berkamul kepada Tuhan dan kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, kami bersedia. Tuhan, kami bersedia. Tuhan kami sedia menjadi alat-Mu. Kami sedia alat-Mu yang memberitakan. Tuhan, kami bersedia memberitakan keadilan kebenaran-Mu. Kami bersedia memberitakan kasih karunia-Mu. Kami bersedia memberitakan
Kita angkat tangan kita dan kita berkata, Tuhan, kami bersedia. Utuslah aku. Utuslah aku. Haleluya. Ada lihat saya, gambar saya. Ada yang pakai PPT. Ada. Dan juga foto ini gambarnya diperlihatkan. Kalian tahu ini gambar apa? Tanggal 6 bulan 4 ya. Dan Tuhan menjamah saya untuk datang ke Mesisis untuk berdoa. Lalu situ saya melihat begini. Di bawah kayu salib di bawah ini, kayu salib di bawah ini ada terang. Itu matahari menyinar ke sini. Dari sini pasti tengah ini melihat itu matahari. Saya mengambil foto ini. Itu serafin, kudus, kudus, kudus. Jam 13:33 ya, jam 1:33 ya. Dan saya percaya Tuhan berbicara kepada kita. Apinya Tuhan dan terangnya Tuhan menjamah kita. Dan kita terus tetap berdiri di sini. Supaya terafim membawa bara api. Supaya terangnya Tuhan, apinya Tuhan, kuduskan kita. Tuhan berkata, anakku, engkau sudah dikuduskan. Dan engkau menerima bara api. Dan di saat kita ingat Musa melihat api. Dan kita juga melihat di atas itu yaitu api yang dari bara, dan Musa seumur hidupnya di dalam api. Nabi Yesaya di dalam seumur hidup di dalam pelayanan api ini. Tuhan, supaya kami staf gereja dan juga termasuk saudara-saudari yang di online, kami juga bersedia untuk diutus. Dan kami bersedia menjadi hamba-Mu. Supaya kami sama seperti serafim begini melayani, termasuk dunia ini. Terhadap dunia ini yang banyak membengkokkan, kami memberitakan berita kebaikan. Ada penghakiman, ada kebangkitan. Seperti kami sekarang ini di dalam COVID-19, kami dalam penghakiman. Tapi kami percaya ada kebangkitan. Tuhan pasti akan menjaga kami.
dan menjaga kekudusan di dalam tunggulmu dan di dalam ditumbuhkan tunas kami menjadi hamba-Mu di dalam pelayanan kami, dalam pelayanan keadilan pelayanan pohon kehidupan. Tuhan, utuslah kami, teruslah membimbing kami, biarlah kasih karunia kepada kami. Dan saat ini Engkau tuntun kami. Pelayanan kita ada 2 sayap menutup muka dan 2 sayap menutupi kaki dan 2 sayap dipakai untuk terbang. Bibir yang kita bicarakan adalah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Tuhan semesta alam dan kemuliaannya dipenuhi seluruh bumi. Walaupun kita sampai di mana, kemuliaan terangnya Tuhan menaungi kita, supaya kita memberitakan berita ini. Walaupun tidak ada orang mendengarkan kita, karena hati manusia keras, tapi kami tetap juga memberitakan, ini ada kasih karunia dari-Mu. Dan banyak orang, dan hatinya sudah dikeraskan dan matanya ditutup, tapi Tuhan, sahabat kehendak hati-Mu, kami melakukannya. Mata kami dan ditutup oleh sayap. Dan kami tidak mau membedakan apakah Tuhan Tuhan melakukan dengan baik. Kami dengan jernih dan sepenuh hati melayani-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kuduskan kami. Ada kekudusan dari Tuhan cukup. Dan 2 sayap menutupi tubuh kami. Dan kami tidak melihat betapa kami pantasnya. Dan kami tetap mengandalkan Roh Kudus dan berterbang. Kudus, kudus, kudus. Tuhan semesta alam dipenuhi dengan kemuliaannya. Kehadiran Tuhan dipenuhi seluruhnya. Kami dengan ini melayani. Tuhan, Engkau beri kasih karunia Kamu. Kita angkat kedua tangan kita. Saudara-saudara yang di online, yang kita angkat kedua tangan kita menerima pelayanan yang dari Tuhan. Kudus, kudus, kudus. Kemuliaan Tuhan dipenuhi seluruh bumi adalah berita untuk kita. Seorang bertobat. Dengan kemuliaan-Mu di tengah ini dipenuhi. Di pohon kehidupan dan pohon kebenaran bertumbuh. Tuhan, ampuni, bimbing kami, berkati kami. Dan juga berkati setiap saudara-saudara kami yang di online. Supaya kami setiap orang itu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saya beri kemuliaan kepada Tuhan. Dan sampai jumpa besok.